Perkenalkan, nama saya Selina, kelas 1 PIMB, MTM 213208. Hari ini saya mau memperjelaskan ajakan toleransi dan kerukunan dalam agama Buddha. Jadi, agama Buddha adalah agama yang penuh dengan toleransi, kedewasaan, kehidupan beragama. Tidaklah ditandai dengan sikap fanatisme, menjaga kemurnian ajaran semata. Tetapi kehidupan kedewasaan hidup beragama justru ditandai dengan kemampuan kita untuk menghargai orang lain walaupun memiliki tradisi dan ajaran yang berbeda. Dalam sejarah perkembangan agama Buddha dikembangkan dengan semangat cinta kasih, bukan dengan kekuasaan, apalagi dengan kekerasan. Jadi, kerukunan beragama adalah keadaan hubungan antar umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati dengan ajaran agama, serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Kerukunan hidup beragama adalah kondisi bagi semua golongan agama bisa hidup secara bersama-sama, secara damai, tanpa mengurangi hak dan kebebasan masing-masing. Untuk menganut dan melaksanakan kewajiban agamanya, kerukunannya yang dimaksud bukan berarti penganut agama yang tidak satu tidak merasa perlu atau menahan diri untuk melibatkan persoalan keberagamaan dengan pihak lain, karena kebersamaan menghendaki tenggang rasa yang benar-benar memungkinkan jika saling memahami. Kerukunan agama bisa dicapai apabila setiap golongan agama memiliki prinsip setuju dalam perbedaan. Setuju dalam perbedaan berarti orang mau menerima dan menghormati orang lain dengan seluruh aspirasi, keyakinan, kebiasaan, dan pola hidupnya, menerima dan menghormati orang lain dengan kebebasan untuk menganut keyakinan agama sendiri. Memelihara kerukunan hidup umat beragama tidak berarti mempertahankan status quo sehingga menghambat kemajuan masing-masing agama. Kerukunan itu harus dilihat dalam konteks perkembangan masyarakat yang dinamis, yang menghadapi beraneka tantangan dan persoalan. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, hendaklah kita hidup bertoleransi terhadap agama lain seperti saling menghargai, saling menolong, menghormati orang lain pada saat melakukan ibadah, menghormati acara umat lain, tidak mengganggunya, tidak membuat kegaduhan dan berisik, tidak menerima pendapat, bisa menerima pendapat orang lain, menjaga sopan santun atau etika. Berteman dengan semua penganut agama, maksudnya tidak memilih teman-teman. Untuk membina dan memupuk sikap hidup rukun, Sang Buddha menganjurkan terdapat 6 dharma yang bertujuan agar kita saling mengingat, saling mencintai, saling menghormati, saling menolongi, saling menghindari percocokan yang akan menunjang kerukunan, persatuan, dan kesatuan. Keenam dharma itu adalah memancarkan cinta kasih atau disebut metta dalam perbuatan kita sehari-hari, maka kedamaian, keharmonisan, dan
kerukunan dan persatuan akan terwujud. Yang kedua, menggunakan cinta kasih dalam setiap ucapan, berbicara dengan etika baik, tidak menyebarkan isu gosip atau fitnah. Yang ketiga, selalu mengarahkan pikiran pada kebajikan, sama sekali tidak menginginkan orang lain celaka. Dampak menerima buah karma yang baik, kebahagiaan, berusaha tidak serakah, dan membagikan kebahagiaan tersebut pada orang lain, dan rasa kepedulian sosial. Melaksanakan moral atau sila etika dengan sungguh-sungguh dalam pergaulan bermasyarakat, tidak berbuat sesuatu yang melukai perasaan orang lain, mempunyai pandangan sama yang sifat membebaskan diri dari penderitaan dan membawanya memperbuat sesuatu sesuai dengan pandangan tersebut. Hidup harmonis, tidak bertengkar karena perbedaan pandangan. Dari penjelasan yang tadi bilang, maka kita dapat menarik kesimpulan yaitu bahwa antar umat beragama kita harus saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu. Dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya, sikap toleransi dapat menghindari terjadinya diskriminasi. Walaupun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu kelompok masyarakat, istilah toleransi mencakup banyak bidang. Salah satunya adalah toleransi beragama, yang merupakan sikap saling menghormati dan menghargai antar penganut agama lain, seperti tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita, tidak menghina agama lain dengan alasan apapun, serta tidak melarang apapun juga agama lain untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih.